Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisha. Aku di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai bahasan yang akan kita bahas di SG nanti, SG Makroekonomi 2 nanti. Nah, sesuai dengan silabus yang aku dapat, materi setelah consumption dan investment itu adalah mengenai government debt and budget deficit, dan satu chapternya lagi itu adalah mengenai stabilization policy. Nah, untuk government debt and budget deficit ini teman-teman bisa akses nih di buku Menq edisi 9 chapter 19. Nah, sebelum kita ngomongin tentang utang pemerintah dan budget defisit, kita harus ngerti dulu konsep dari budget defisit. Nah, budget defisit itu adalah terjadi ketika pengeluaran itu lebih besar dibandingkan penerimaan, di mana penerimaan itu biasanya negara itu banyak biasanya yang berkontribusi dalam penerimaan pemerintah itu adalah melalui pajak, melalui tax. Nah, ketika suatu negara itu mengalami budget defisit gitu ya, maka pemerintah itu akan meminjam dari dalam negeri atau dari luar negeri untuk mendanai si budget defisit ini. Nah, akumulasi dari pinjaman ini itu tuh disebut namanya utang pemerintah. Jadi, misal nih budget defisit tahun 2000 misalnya 2002, 2010 sampai 2020 misal. Nah, ini tuh disebut dengan disebut dengan utang pemerintah. Kayak gitu. Jadi bisa diibaratin kalau budget defisit itu adalah flow-nya, lalu si utang ini adalah stoknya, kayak gitu. Jadi si budget kumpulan dari budget defisit ini yang disebut dengan utang pemerintah. Lalu yang kedua, apa sih yang bakal kita pelajarin di bab ini? Yang pertama itu yaitu mengenai the size of the US government debt. Jadi ukuran utang pemerintah US dan bagaimana kita membandingkannya dengan negara lain. Yang kedua adalah masalah dalam mengukur budget deficit. Lalu yang ketiga itu mengenai traditional and Ricardian views of the government debt. Yang terakhir itu adalah mengenai perspektif lain di dalam utang pemerintah, kayak gitu. Nah, mungkin yang akan aku bahas di sini untuk yang poin ini aja dulu. Untuk poin 3 selanjutnya ini akan lebih lengkap di study group nanti ya. Nah, untuk the size of US government debt, kenapa kita pakainya US? Karena kan di Menq itu referensinya itu adalah US kan. Nah, di sini salah satu cara untuk menjudge apakah utang itu besar atau kecil adalah dengan membandingkannya dengan negara lain. Nah, di sini itu udah utang bersih, di mana teman-teman bisa lihat United States itu adalah sebesar 85,5% dari GDP-nya. Dan menurut standar internasional, utang pemerintah ini itu tuh dikatakan tidak hemat dan tidak boros juga, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Jepang itu peringkat pertama, utangnya itu sebesar 142,9, dan Australia paling rendah yaitu 3,5% dari GDP-nya. Nah, yang selanjutnya itu adalah the US experience in recent decade. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini debt GDP rasio dengan tahun. Nah, debt GDP rasio US itu sangat mengalami kenaikan yang tinggi pada saat Perang Dunia. Di sini udah jelas karena ketika perang itu pasti banyak ya pengeluarannya. Contohnya mungkin untuk pertahanan nasional, untuk belanja senjata, militer dan sebagainya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat pada tahun 80-an sampai 90 juga mengalami kenaikan. Hal ini karena pada saat itu Presiden Reagan itu memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran untuk defense spending, pertahanan nasional gitu ya. Sehingga dia naik tuh dari 25,5% pada tahun 80. Pada tahun 80 itu cuma 25,5%. Dan meningkat 48,9% pada tahun 93. Lalu pada tahun 1990 sampai tahun 2000 juga mengalami kenaikan nih teman-teman. Mengalami penurunan. Hal ini karena pada saat itu Presiden Clinton itu menaikkan pajak. Nah, ketika menaikkan pajak kan berarti penerimaan meningkat tuh. Sehingga si utang pemerintah ini tuh turun, tadinya sekitar 48,9% pada tahun 93
turun menjadi 32,5% pada tahun 2000 kayak gitu. Lalu pada tahun 2001 sejak tahun 2001 itu tuh terjadi pemotongan pajak dan peningkatan belanja untuk keamanan tanah air karena pada saat itu ada terjadi perang Irak dan Afghanistan sehingga meningkatkan defisit anggaran yang tadinya sekitar 33% menjadi 39% seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah mengenai masa depan fiskal. Nah, di sini terlihat kalau di concern dari US bahwa number of working atau penduduk yang produktif gitu ya, yang bekerja itu ternyata lebih rendah gitu pertumbuhannya, dimana penduduk yang produktif atau yang bekerja ini tuh merupakan wajib pajak gitu. Nah, dia persentasenya itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang dengan penduduk usia lanjut. Nah, penduduk usia lanjut ini membutuhkan yang namanya Social Security dan Medicare, membutuhkan perawatan kesehatan lebih banyak, jaminan sosial lebih banyak gitu. Sehingga ada proyeksi jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah US bahwa pada tahun 2030 itu sekitar 40%, lalu 2040 sekitar 93%, lalu pada 2050 sekitar 206%. Nanti kita akan bahas ini lebih lengkap di SD nanti ya. Lalu yang selanjutnya itu mengenai masalah dalam pengukuran. Nanti kita bakal ketemu 4 masalah. Lalu mengenai Ricardian view dan traditional view dan perspektif lain dalam membahas utang pemerintah. Yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai stabilization policy yang teman-teman bisa akses nih di buku MenQ chapter 18. Nah, di bab ini kita bakal belajar mengenai gimana sih kebijakan stabilisasi itu mengintervensi perekonomian gitu. Karena kan perekonomian itu udah pasti gak stabil, kan ada naik, ada turun kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa debat gitu, apakah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu harus aktif atau pasif. Yang kedua, apakah kebijakan fiskal dan moneter itu harus mengikuti aturan atau kebijakan yang baku gitu ya, by rule or discretion. Jadi ya udah menggunakan sesuai kehendak para kebijakan aja dalam menanggapi kondisi ekonomi yang sedang berubah kayak gitu. Nah, di sini nanti kita bakal belajar mengenai beberapa argumen gitu mengenai untuk yang aktif, pasif gimana, yang sesuai dengan kebijakan gimana kayak gitu. Nanti kita bakal ujungnya ke kesimpulan seperti itu teman-teman. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai bahasan yang akan kita bahas di study group nanti. Untuk lebih lengkapnya kita bakal bahas di study group nanti dan diskusi-diskusi bareng teman-teman. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.